Halo Terus Me People, perkenalkan saya Alfiawati Santika dari Divisi Marketing Communication PT Raja Sukses Propertindo. Di video pembelajar minggu kali ini, saya akan membahas materi yang saya dapatkan dari salah satu channel YouTube yaitu Marketers TV terkait dengan CX atau Customer Experience di dalam marketing. Apa sih yang dimaksud dari CX atau Customer Experience gitu ya, langsung aja kita bahas di dalam videonya. Oke, sebelum kita membahas makin dalam apa itu CX marketing, mungkin dari teman-teman ada nggak sih yang pada saat belanja online merasakan kesulitan, misalnya antar mukanya yang sulit gitu, tampilannya sulit, atau layanan pelanggan yang nggak responsif, atau mungkin juga dari teman-teman ada yang merasa mendapatkan pelayanan yang istimewa dari sebuah perusahaan atau sebuah brand, dan jadinya membuat teman-teman tuh mau terus bertransaksi dengan perusahaan tersebut. Nah, semua itu tuh termasuk ke dalam konsep CX marketing tadi gitu, karena si CX marketing ini merujuk pada pengalaman pelanggan secara keseluruhan dalam berinteraksi dengan suatu perusahaan atau merek gitu. Hal ini mencakup setiap titik kontak atau interaksi pelanggan dengan perusahaan, mulai dari awal sampai akhir interaksi gitu. Mengapa sih akhirnya si CX atau Customer Experience ini menjadi penting dalam dunia pemasaran? Langsung aja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, si CX ini CX yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan merasa diperlakukan dengan baik, mereka cenderung lebih setia dan akan terus memilih untuk berbisnis dengan perusahaan tersebut. Nah, itu juga dapat mengurangi tingkat perpindahan pelanggan kepada pesaing gitu ya. Yang kedua juga CX yang positif juga dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Pelanggan yang puas cenderung memberikan testimoni yang positif, terus merekomendasikannya kepada orang lain secara gratis, atau berbicara baik tentang perusahaan secara online yang dapat membantu citra perusahaan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Karena emang banyak juga yang bilang bahwa misalnya testimoni yang real dari customer adalah testimoni dengan level yang paling tinggi dipercaya oleh calon konsumen gitu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, CX juga baik banget dapat membantu dalam memenangkan pelanggan baru gitu. Pelanggan yang puas berpotensi untuk menjadi duta merek yang efektif dengan memberikan pengalaman positif kepada orang lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Selain itu, dengan berfokus pada CX, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif di pasar yang juga kompetitif gitu. Nah, namun bagaimana sih caranya gitu ya mencapai CX yang baik dalam pemasaran gitu? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan atau dicoba oleh suatu perusahaan. Yang pertama, kita perlu memahami pelanggan kita dengan baik, mengidentifikasi preferensi, kebutuhan, harapan, dan dapat membantu kita menghadirkan pengalaman yang relevan dan bernilai bagi mereka gitu setelah kita mengenal pelanggan kita gitu. Yang selanjutnya, yang kedua, mungkin kita perlu menyediakan layanan atau produk yang berkualitas tinggi, produk atau layanan yang memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi pelanggan akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan CX secara keseluruhan. Oke, mungkin cara selanjutnya bisa dengan menyediakan beragam saluran komunikasi untuk pelanggan seperti telepon, email, chat, WhatsApp, dan media sosial gitu. Ini memungkinkan pelanggan untuk bisa berinteraksi dengan perusahaan melalui saluran yang mereka pilih gitu ya. Dengan meningkatkan akses ini, itu juga diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan mereka terhadap perusahaan gitu. Karena dalam konsep CX ini responsif adalah kunci gitu. Merespon pertanyaan, keluhan atau masukan pelanggan dengan cepat dan efisien adalah faktor penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Hal ini juga dapat mengatasi masalah potensial sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar gitu ya. Personalisasi adalah ya udah, mungkin segitu saja video part 1 terkait dengan CX marketing.